Karena Tuhan yang Maha Esa mengajarkan kita untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih, yang akan menghasilkan kepemimpinan yang bersih, yang layak bertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi pada pemilu 2024 adalah bentuk penghinaan atas nilai-nilai yang diajarkan oleh seluruh agama kita, agama yang dianut oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa kita biarkan, tidak bisa kita diamkan. Penghinaan yang kedua adalah menghina seluruh lembaga yang terkait dengan pemilu 2024 ini. Menghina KPU, menghina Bawaslu, menghina seluruh komponen yang terlibat, menghina lembaga-lembaga tinggi negara, menjadikan mereka semua dipaksa untuk bermental budak, mengikuti dengan patuh apa yang dipaksakan kepada mereka, sehingga menghasilkan pemilu yang penuh kecurangan, pemilu yang penuh kejahatan. Ini adalah sebuah penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Dan kita semua, 100 lebih orang yang hadir, harus bicara. Kita harus sampaikan kepada seluruh lembaga-lembaga tersebut bahwa kalian semua sudah dihina, kalian semua sudah dipaksa untuk melakukan kejahatan. Penghinaan yang ketiga, dan penghinaan yang betul-betul mengusik batin kita semua, adalah 278 juta rakyat dihina habis-habisan. Seluruh rakyat Indonesia dianggap bodoh, dianggap buta matanya, dianggap buta hatinya, dianggap bodoh, tidak mampu untuk melihat semua kebenaran yang seharusnya terjadi, ditutupi dengan segala kecurangan dan kejahatan. Kita dipaksa oleh rezim ini untuk menerima apapun. Kalau kita semua di ruangan ini dan seluruh rakyat kita biarkan diam, maka artinya kita membiarkan semua rakyat Indonesia dihina habis-habisan, dihina selama 5 tahun ke depan, dan mungkin akan dihina selama 10 tahun ke depan. Maka ke depan, langkah yang harus kita lakukan, kita semua yang memiliki negara ini, kita semua yang memiliki kedaulatan, kita semua yang memiliki otoritas atas masa depan bangsa ini, tidak bisa membiarkan kecurangan dan kejahatan yang terjadi di depan mata kita. Ke depan, saya meminta seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini, 100 orang lebih, kita ajak 100 orang lagi, kita ajak 100 orang lagi, sampai ada 278 juta rakyat Indonesia. Kita sadarkan mereka bahwa kita tidak bisa membiarkan kita semua dihina. Hukum kita dipercudangi, kedaulatan rakyat kita dikoyak-koyak, sampai menghasilkan kepemimpinan yang penuh kecurangan. Kita semua rakyat tidak sanggup melihat presiden dan wakil presiden diangkat di atas kursi dengan upaya-upaya yang sepenuhnya menghina batin kita, menghina moral kita, menghina etika kita, dan menghina kemanusiaan kita. Dan yang lebih dari itu, yang dihina adalah Tuhan yang Maha Esa, yang merupakan sila pertama Pancasila yang kita junjung tinggi. Terakhir dari saya, kita adalah bangsa yang besar. Para pendiri bangsa kita penuh dengan darah dan air mata untuk menegakkan negara ini untuk kita semua, bukan untuk segelintir orang saja. Dan kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja menjajah dan mengambil alih kedaulatan kita sebagai rakyat. Kita harus bergerak, kita harus berani bicara, kita harus berbuat untuk menegakkan kembali keadilan
kemudian Diasuma MSI. Kalau dari yang disampaikan tadi, kami semakin yakin tentang telah dan pernah terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Masih banyak bukti, alasan, argumen yang bisa kami sampaikan semata-mata karena waktu. Sekarang ada 2 orang yang saya minta untuk menyampaikan pikiran ke depan. Dengan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, masif, sistematis dan masif, dan kami simpulkan tertulis telah terjadi pelanggaran undang-undang tentang pemilu dan juga etika politik. Itulah yang menjadi dasar kami menolak pemilu, khususnya Pilpres yang telah curang secara terstruktur, sistematis dan masif tadi. Bagaimana ke depan Pak Paulus Yanuar bisa menyampaikan pandangan? Terima kasih Pak Din. Jadi rasanya kita semua ini berkumpul di sini bukan untuk memperjuangkan si ini, memperjuangkan si itu, akan tetapi kita berkumpul sini untuk memperjuangkan kedaulatan rakyat yang kita capai. Dan mengenai kecurangan, sudah Mas Suryo sampai pembicara-pembicara selanjutnya sudah banyak dikemukakan. Dan rasanya kita semua di sini berbicara dengan data, dengan analisis, dan terlebih lagi kita bicara dengan hati nurani yang setiap hari diiris-iris oleh sembilu, oleh rejim yang seganas. Dan kalau ditanyakan bagaimana antisipasi ke depan, rasanya di sini juga sudah jelas katakan kita menghendaki pemilu bersih. Terhadap pemilu yang tidak bersih, pemilu yang dilanggar pelanggaran-pelanggaran, kita harapkan bisa menjadi pemilu yang bersih. Berarti harus dilakukan pengusutan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi pada pemilu ini. Pelanggaran yang sejak hulu sampai hilir sudah terjadi. Karena ya belakangan dia mengatakan jangan, mungkin disinilah terjadi hilirisasi pemilu, hilirisasi kejahatan pemilu. Dan yang penting adalah bukan hanya dilakukan pengusutan, tapi juga keadilan harus ditegakkan dan memang harus dilakukan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu ataupun kejahatan terhadap kejahatan pemilu yang sudah dilaksanakan selama ini. Dan selanjutnya perlu kita jaga supaya pemilu ini menghasilkan suara rakyat yang bersih, tidak ternodai dengan distorsi pelanggaran ini. Karena kalau kita lihat bahwa apa yang akan terjadi ke depan kalau pelanggaran ini terjadi, bahwa kita sadari reformasi 98 itu adalah anti KKN, dan hari ini korupsi nepotisme masih. Yang tersisa dari reformasi adalah kebebasan dan demokratisasi. Kalau pemilu ini didiamkan saja, maka yang terakhir dari reformasi, kebebasan dan demokratisasi, berarti akan direnggut, akan dihilangkan, dan kita setback kembali pada keadaan sebelum reformasi 98. Apakah kita mendaki hal itu? Dan mungkin inilah pertemuan kita ini bisa menjadi catatan sejarah, berani kita berani mengatakan kebenaran. Kita mendaki pemilu bersih dan menolak pemilu yang tidak bersih. Dan semoga ini bisa berlanjut dengan pengusutan, karena terakhir saya katakan, kalau ini tidak dilakukan perbaikan, maka
sejarah akan mencatat, sejarah nanti akan menjawab pertanyaan, apakah rejim yang dibangun dengan segala kecurangan, dengan segala kejahatan ini bisa menghantar Indonesia masa depan dari Indonesia emas atau menjadikan Indonesia yang diremas-remas oleh kebiadaban. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya Dr. Fauzia Yasuma, saudara dari kaum perempuan, ada mic di sana. Yang melaksanakan partisipasi ini bertajuk Gerakan Pemilu Bersih. Ini usulan dari Bapak Yusuf Kalla. Dan oleh karena itu gerakan ini tadi Jenderal Ugroseno ikut menyinggung sedikit, karena kita ingin kebersihan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita. Sementara terakhir ini kehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia terkotori, tidak bersih lagi. Dari sudut agama Islam, saya bersetuju dengan istilah ini, karena dalam buku-buku tentang hukum Islam, kitab-kitab ini selalu diawali dengan atau dari babut toharah, bab tentang kesucian. Nah, saudara-saudara, saya kira sudah sangat jelas tadi. Kalau kami menyimpulkan telah dan tengah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, masif TSM dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 khususnya, kami tidak sekedar bicara. Jangan kemudian nanti para buzzer, para tak siapa kemudian menantang, itu adalah fitnah. Kami ingin mempertanggungjawabkan secara akademik dari para pakar, para profesor di bidangnya dalam menyampaikan itu. Dan itulah yang terjadi. Maka oleh karena itu ini tidak bisa kita biarkan. Saudara-saudara pers, sebagian besar kalau tidak semua dari kami ini telah menyelesaikan kehidupan dunianya. Saya bisa mengklaim demikian. Oleh karena itu, insya Allah kami tidak akan kepada siapapun. Sebagai muslim, saya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah kamu lakukan di dunia dan apalagi mengemban amanah. Maka oleh karena itu mohon, mungkin di ruangan ini ada tamu-tamu terhormat, mantan stafnya Pak Fahru Rozi, mantan anak buahnya Pak Ugroseno, tolong dicatat dengan baik dan disampaikan dengan sebaik-baiknya. Maksudnya intel ya? Kami Maksudnya intel? nggak paham juga. Ya, saya diperingatkan kalau HP-nya diamankan karena disadar. Oh, justru biar dia dengar. Ini suara kebenaran. Kemudian saya pribadi, saya sudah bilang sama keluarga, sisa hidup ini ingin saya abadikan, wakakan. Ya, saudara-saudara semua,